Namaku Herman. Cerita kali ini akan mengisahkan tentang kisah yang dialami dua orang teman kantorku. Kebetulan hari ini aku ada tugas ke kantor lama, di mana aku dulu pernah bekerja di sana selama beberapa tahun. Seperti biasa, saat bertemu teman-teman lama, cerita mengalir begitu saja. Dari soal pekerjaan hingga cerita misteri yang dialami oleh dua orang temanku ini. Kebetulan keduanya adalah bagian marketing yang memang kadang suka pulang menjelang tengah malam ketika dihadapkan sebuah penutupan asuransi dengan sistem tender. Malam itu, sebut saja Benny bersama Yoga harus mengumpulkan dokumen tender untuk esok harinya. Pekerjaan tersebut memaksa keduanya untuk kerja hingga larut malam di kantor. Mereka kekurangan satu dokumen dan kebetulan letaknya di gudang. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11 malam. Benny dan Yoga memang tinggal berdua saja di kantor saat itu. Sementara satpam ada di lantai bawah. Meski dengan malas-malasan, akhirnya keduanya pergi juga menuju gudang untuk mengusir keheningan. Keduanya ngobrol ngalur ngidul dan menertawakan kisah-kisah lucu. Bah, gelap banget sih ini gudang, ujar Benny. Brak. Dengan isengnya, Benny menendang pintu gudang yang sudah dibuka oleh Yoga. Widih, pelan-pelan mas bro, dah kayak polisi ngegerebek hotel mesum aja loh. Ayo kita cari dokumennya, kata Yoga. Sesaat sebelum masuk, Benny seperti melihat sekelebatan bayangan putih di dalam gudang. Dia sempat ragu, namun ditepisnya dengan berpikir paling itu pantulan lampu dari luar. Sudah ketemu lom? Tanya Benny. Udah nih, yuk cabut. Keduanya pun keluar dari gudang itu dan mematikan lampu. Namun sesaat sebelum lampu padam dan pintu kembali dikunci, Benny merasa seperti ada yang mencakar tangannya, dingin sekaligus panas. Apaan tadi? Ujarnya dalam hati. Karena dalam keadaan remang-remang, Benny tidak sempat melihat bagian yang terasa panas tersebut. Namun ketika sudah kembali ke ruangan yang terang benderang, segera dilihat tangannya tadi. Gak, lihat tangan gue, seru Benny. Kenapa lu Ben? Tanya Yoga. Lalu Benny memperlihatkan tangannya yang terasa ada yang mencakar tadi ke Yoga. Terlihat luka cakaran 3 baris sepanjang kurang lebih 10 cm. Tidak berdarah namun berwarna merah seperti habis digaruk kasar. Lu kena apaan tadi? Tanya Yoga. Gak kena apa-apaan kok, swear deh, jawab Benny. Sebenarnya dalam hati Benny ingin berkata gue dicakar makhluk halus, tapi kalimat tersebut tidak jadi diucapkannya. Mereka pun kembali melanjutkan pekerjaannya hingga tengah malam. Oh iya, dah jam 12 lebih nih, balik yuk. Dah kelar kan? Ajak Benny ke Yoga. Ayo udah beres kok, ayo balik. Keduanya pun berbenah dan siap-siap pulang ke rumah. Gak, gue siap-siap matiin lampu ya di depan. Lo jangan lupa absen. Gue udah tadi. Benny berkata pada Yoga sambil berjalan menuju lobi kantor. Oke bos, gue ngabsen dulu ya, sahut Yoga. Tek tek tek. Lampu-lampu pun dipadamkan oleh Benny dari depan. Hoi, bentar dong, gue belum ngabsen nih, teriak Yoga sambil setengah berlari menuju mesin absensi. Terima kasih, ujar mesin absensi. Ya sama-sama, jawab Yoga sambil bercanda. Tiba-tiba di belakang ada suara tawa terdengar lirih. Refleks, Yoga menoleh ke belakang dan astaga, tampak sesosok wanita berambut panjang berbaju terusan warna putih dengan duduk di salah satu kursi meja kerja karyawan. Wajahnya tak begitu terlihat karena tertutup oleh rambutnya yang hitam lebat dan panjang. Ditambah lagi keadaan saat itu gelap karena hampir semua lampu sudah dimatikan oleh Benny. Sejenak Yoga tertegun dan tak sadar bergumam, pakai acara nongol segala nih Kunti. Seakan mendengar ucapan Yoga, terlihat kepala sang kuntilanak itu bergerak menoleh perlahan ke arah Yoga. Tak berani melihat, Yoga langsung ngacir terbirit-birit menuju pintu depan. Woi Benny, tungguin gue kampret, teriaknya. Esok harinya, barulah keduanya saling bertukar cerita. Benny yang dicakar kuntilanak dan Yoga yang kebagian melihat penampakannya.